Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahran mubarakan wa farada alaina siyama li ajli taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa, amma ba'du. Pada kesempatan yang mulia ini, Bapak mengajak murid Bapak yang ada di SMP Islam Al-Azhar 47 Banjarbaru, terkhususnya Bapak mengajak diri Bapak sendiri untuk sama-sama meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah. Di antaranya yaitu kita berusaha melaksanakan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kita saat ini berada di bulan suci Ramadan, yaitu bulan yang sangat diberkahi, terutama karena di bulan Ramadan ini ada peristiwa yang agung, yaitu peristiwa turunnya Al-Quran yang biasa disebut dengan Nuzul Quran, yaitu Quran ini berfungsi sebagai nur atau cahaya, dan juga Al-Quran ini sebagai hudan atau sebagai petunjuk dan rahmat bagi manusia. Dan telah kita ketahui bersama bahwa Ramadan ini adalah bulan keberkahan, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashshiru ashabahu yaqul qad ja'akum syahrul ramadan syahrun mubarakun faradallahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabun nar fihi khairun min alfi syahr man hurima khairaha faqad hurim. Wa hadha lafzu Hammad bin Zaid akhrajahu An-Nasa'i an Bishr bin Hilal. Artinya apa? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada para sahabat beliau. Beliau bersabda, apa kata beliau? Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, yaitu bulan yang diberkahi Allah. Allah telah memfardukan atau mewajibkan atas kalian berpuasa di bulan itu. Di bulan itu dibukalah pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka. Dan bulan itu pula ada Lailatul Qadar, yang mana malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa saja yang terhalang dari kebaikan malam itu, maka ia terhalang dari rahmat Tuhan. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Puasa Ramadan itu wajib bagi setiap muslim baligh dan berakal, dalam keadaan sehat dan dalam keadaan mukim, artinya dia tidak dalam melakukan safar atau dalam perjalanan jauh. Dalil yang menunjukkan kewajiban puasa ini termaktub di dalam Al-Quran dan Sunnah. Pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Kemudian hadis Rasulullah SAW yang menunjukkan bahwasanya wajibnya puasa Ramadan ini adalah, yaitu bunyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wal hajji wa shaumi ramadan. Islam itu dibangun di atas 5 tiang,
syahadat bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Dan yang kedua yaitu mendirikan salat, kemudian membayar zakat, berhaji, dan menunaikan puasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, setelah kita mengetahui bahwasanya puasa itu wajib, lalu apa ancaman bagi orang yang meninggalkan puasa? Ini adalah tema yang akan Bapak angkat pada hari ini, yaitu ancaman atau bahaya bagi orang yang meninggalkan. Lalu apa bahaya bagi orang yang meninggalkan puasa? Diriwayatkan oleh Abu Umamah menuturkan bahwa Abu Umamah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda Rasulullah? Rasulullah menceritakan, ketika aku tidur, kata Rasulullah, aku didatangi oleh dua orang laki-laki. Keduanya menarik lenganku dan membawaku ke gunung yang terjal. Nah, lalu Rasulullah dibawa ke gunung yang terjal. Keduanya berkata, naiklah. Lalu aku katakan, kata Nabi, sesungguhnya aku tidak mampu, gak bisa naik ke gunung itu. Kemudian keduanya berkata, kami akan memudahkanmu. Maka aku pun menaikinya, kata Rasulullah. Sehingga ketika aku sampai di kegelapan gunung, tiba-tiba ada suara yang sangat keras. Aku mendengar suara yang sangat keras, kata Rasulullah. Lalu aku bertanya, suara apa itu? Mereka pun menjawab, itu adalah suara jeritan para penghuni neraka. Nah, selanjutnya apa yang terjadi? Kemudian dibawalah aku berjalan-jalan dan aku bersama orang-orang yang bergantungan pada urat besar di atas tumit mereka. Kaki mereka itu tergantung dan diikat di atas tumit mereka. Keadaan mereka itu mulutnya robek, dan dari robekan itu mengalir darah-darah. Kemudian si Abu Umamah ini bertanya kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah, siapakah mereka itu?" kata Abu Umamah. Kemudian Rasulullah pun menjawab, mereka itu adalah orang-orang yang berbuka atau membatalkan puasa sebelum tiba waktunya. Orang-orang yang tergantung kakinya itu tadi dalam keadaan terbalik, kakinya di atas, kepala di bawah, mulut dalam keadaan robek, dan di dalam mulutnya itu mengeluarkan darah. Itu adalah balasan bagi orang yang meninggalkan puasa tadi, kata Rasulullah. Nah, lihatlah bagaimana orang yang membatalkan puasa dengan sengaja dalam hadis ini. Itu baru 1 hari. Bagaimana dengan orang yang enggan berpuasa sejak awal Ramadan dan tidak pernah puasa sama sekali? Semoga ini menjadi renungan buat kita semua. Dan dijelaskan pula oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam beberapa penjelasan beliau bahwa meninggalkan puasa Ramadan ini termasuk dosa yang amat berbahaya. Karena puasa Ramadan ini adalah puasa wajib dan merupakan salah satu rukun Islam. Para ulama pun mengatakan bahwa dosa meninggalkan salah satu rukun Islam lebih besar dari dosa besar lainnya. Kemudian ada juga dikutip dari Fikih Sunnah Syed Sabiq. Di situ menyebutkan bahwasanya Adz-Dzahabi sampai-sampai mengatakan siapa saja yang sengaja tidak berpuasa bukan karena dia sakit atau uzur lainnya, maka dosa yang dilakukannya lebih jelek dari dosa berzina, lebih jelek dari dosa menegak minuman keras. Bahkan orang seperti ini diragukan keislamannya dan disangka sebagai orang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Nah, semua riwayat di atas itu menunjukkan bahwa meninggalkan puasa
sehari di bulan Ramadan tanpa udzur merupakan dosa yang sangat besar. Maka bagaimana jika meninggalkan puasa sebulan penuh? Tentunya lebih besar. Oleh karena itu, seorang yang ingin selamat di dalam kehidupannya, hendaklah dia melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larang-larangannya, sehingga meraih keberuntungan di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan sedikit apa yang disampaikan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan puasa pada bulan Ramadan ini. Sekian dari Bapak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah.